Tuhan, saya ini sudah setia kepada Tuhan. Saya sudah melayani, bahkan saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi kenapa? Kenapa saya selalu disalahkan? Atau kenapa saya selalu ditegur? Kenapa saya selalu dikatakan tidak benar? Kenapa Tuhan? Bahkan orang-orang berdatangan kepada saya mengatakan, di manakah Allahmu? Di manakah Allahmu? Bukankah engkau sudah setia kepada Tuhan? Bukankah engkau sudah melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan? Tapi kenapa? Sepertinya Allah itu meninggalkan engkau. Saudara, itulah ungkapan Bani Korah kepada Tuhan. Kurang apa diri Ayub? Kata Alkitab, Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, bahkan orang yang setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam diri Ayub, bayangkan saudara, anak-anaknya semua meninggal, hartanya semua ludes, habis terbakar. Bukan saja cuma itu saudara, istrinya datang kepada dia kemudian berkata, kenapa engkau masih menyembah Allahmu? Anak-anak kita semua habis, harta kita ludes terbakar, apalagi yang engkau sembah? Tuhan aja tidak berpihak kepada kita. Kenapa engkau selalu menyembah dia, Ayub? Lebih baik matilah kamu. Itu perkataan istrinya kepada Ayub. Tapi apakah kata Ayub? Dia katakan begini, apakah kita cuma suka menerima apa yang baik? Apa yang buruk dari Tuhan kita tidak mau terima? Ya, itulah perkataan Ayub terhadap istrinya. Saudara, ketika istrinya berkata begitu, Ayub diproses oleh Tuhan itu begitu luar biasa. Satu ketika saudara, Ayub menderita sakit yang sangat parah. Semua badannya itu berbau busuk. Saudara, secara manusia kita mulai berpikir, apakah Allah itu berpihak kepada kita? Apakah Allah itu ada bersama-sama dengan kita? Kurang apa diri Ayub? Kata Alkitab, dia saleh, dia jujur, dia setia. Tapi kenapa masalah bertubi-tubi seakan-akan tidak pernah lepas dari hidup Ayub? Saudara, pada akhirnya apakah Ayub tetap bertahan? Ayub tidak bertahan, saudara. Ayub pasal yang ketiga, Ayub itu sampai mengutuki dia punya tanggal kelahiran. Dia bilang begini, lebih baik aku gak hidup. Ngapain aku hidup di dunia ini kalau pada akhirnya aku cuma hidup menderita? Aku sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, tapi kenapa? Coba bacakan. Ayub 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Karena inilah perkataan Ayub kepada Tuhan. Begitulah orang-orang Kristen. Kita sudah setia dengan Tuhan, tapi masalah seakan-akan saudara tidak pernah lepas dari hidup kita. Kadang kita mencari Tuhan, seakan-akan Tuhan itu menjauh dari kita. Di manakah Tuhan itu? Katanya kalau kita rajin beribadah, kita sudah setia kepada Tuhan, hidup kita bahagia, hidup kita tentram, hidup kita akan enak. Tapi ternyata sebaliknya, Tuhan malah mengizinkan masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Saudara, saya mau katakan ya, kalau hati kita ini belum meremuk, kalau jiwa kita ini belum menangis di hadapan Tuhan, mungkin itu belum seberapa, saudara. Ya. Sampai saudara ada pujian katakan begini, ya, meskipun dagingku habis lenyap, aku tetap percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan dan penyelamat dalam hidupku. Amin. Ya, coba baca. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, kali sampai sini. Sekalipun dagingku lenyap, ya, tetapi dia katakan Allah pun tetap selama-lamanya. Sekalipun Tuhan mengizinkan saudara, harta kita ludes, ya, kesehatan kita terganggu, tetapi kita tetap berkata, Allahku itu adalah tetap untuk selama
saya percaya ketika kita tembus dalam proses Tuhan, di balik proses Tuhan itu ada kemuliaan. Di balik salib ada emas yang Tuhan sediakan di depan sana. Amin. Asal kita mau bertahan. Jangan dulu lihat yang sekarang, jangan dulu. Tapi kita lihat dulu ke depan itu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab ketika Tuhan sudah memberikan kita emas, kita sudah terproses terlebih dahulu. Amin. Saudara, saya mau kasih satu aja kesaksian, baru saya akan tutup khotbah saya. Satu ketika saudara, ada satu keluarga, mereka pengusaha besar. Tiba-tiba gara-gara suaminya terpanggil melayani Tuhan, dia katakan begini kepada istrinya, kita berhenti aja mah untuk buka usaha ini, kita tutup, kita ambil komitmen melayani Tuhan secara full timer. Akhirnya mereka dua sekolah hamba Tuhan dan mereka melayani Tuhan. Satu ketika saudara, suaminya diundang pergi KKR di salah satu daerah. Tiba-tiba dengar kabar, ada yang telepon dari seberang sana mengatakan begini, ibu, apakah ibu yang bernama ini? Iya Pak, benar. Kami mendapati suami ibu selesai dia melayani, ketika dia mau menyeberang jalan, dia ketabrak mobil dan tidak bisa diselamatkan, dia meninggal di tempat. Saudara, secara manusia ibu ini sakit saudara. Ya, kenapa? Dia sudah mengambil keputusan melayani Tuhan, bahkan hartanya dia sudah jual cuma untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengambil suaminya? Tiba-tiba saudara berikut dengar kabar anaknya kena narkoba. Ya. Tambah saudara pedih hatinya. Tetapi dia katakan begini kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Walaupun hatiku sakit, tetapi saya bersyukur kepada Engkau. Saudara, tiba-tiba berikut lagi dengar kabar, dia sakit-sakit bagian belakang, ternyata ibu itu menderita penyakit kanker. Saudara, ketika dia dimasukkan ke dalam rumah sakit, ada seorang hamba Tuhan datang mengunjungi dia. Terus apa dia katakan begini kepada hamba Tuhan, Pak Pendeta nggak usah berdoa buat saya. Wah, kenapa Bu? Ngapain? Tuhan itu nggak ada. Selama ini Tuhan itu nggak berpihak terhadap saya. Jadi meskipun Pak Pendeta berdoa, Tuhan itu tidak akan pernah sembuhkan saya. Buktinya apa? Suamiku dipanggil pulang. Ya, aku tetap berterima kasih. Anakku narkoba, bahkan rumah satu-satunya aku jual cuma untuk membebaskan anakku dari penjara. Itu pun aku bersyukur kepada Tuhan. Sekarang Tuhan mengizinkan saya menderita sakit kanker. Kenapa Tuhan izinkan itu? Tuhan mau bikin habis semua keluarga saya satu persatu. Tiba-tiba saudara, satu ketika di malam hari ibu ini lagi tidur. Pada waktu dia tidur saudara, dia bermimpi. Dia bermimpi Tuhan datang kepadanya kemudian berkata begini, hai ibu, ketika engkau bangun di pagi hari, engkau akan melihat bahwa badanmu sudah sehat, segar. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, ketika ibu ini mendapatkan mujizat dari Tuhan, baru di situ dia sadar, ternyata proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya cuma untuk apa? Merembukan hidupnya. Supaya ketika dia mengalami sesuatu hal yang berat yang tidak mampu dia pikul, ternyata di balik semua peristiwa yang terjadi, Tuhan menyediakan berkat yang besar di depan sana. Dan ibu ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Itulah saudara, ketika Tuhan memproses kita memang tidak enak. Seperti apa yang dialami oleh Bani Korah. Ya, dia katakan begini saudara, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang kuhendak ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorak dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya saudara, dia memerintah di punya jiwa. Kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Amin. Saudara, kita katakan kalau kita merasa kesal, merasa kecewa, merasa gundah gulana, merasa sedih akibat proses yang Tuhan izinkan terjadi, saudara, mari kita perintah jiwa kita. Kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Saya percaya saudara, kalau kita sudah melakukan itu, saya percaya mujizat Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita.